Nah, bentuk yang pertama, kita ingin menghitung medan listrik atau mencari rumus medan listrik pada plat yang tak hingga. Itu ya. Nah, misalkan kita memiliki sebuah plat yang luasnya tak hingga. Plat ini plat sangat tipis ya. Dan memiliki muatan seragam pada permukaannya. Jadi kita punya sebuah plat itu positif misalnya. Nah, dia menghasilkan medan keluar gitu. Seperti yang kita tahu, muatan positif akan menghasilkan medan listrik yang menjauhi sumber. Nah, pada kasus plat tak hingga, medan listrik yang kita tinjau berada pada sisi kiri dan sisi kanan plat. Nah, sekarang kan kita ingin mencari rumus medan listrik untuk plat tak hingga dengan hukum Gauss. Maka, untuk mencarinya, pertama-tama kita gambarkan permukaan tertutup berupa sebuah tabung, ya gitu ya, permukaan tabung yang kita tinjau pada salah satu medan listrik, salah satu daerah ya gitu ya. Nah, di sini ada luas permukaan Gauss, permukaan A. Nah, di sini ada medan listrik. Nah, dari gambar dapat kita lihat ternyata luasan yang ditembus tegak lurus adalah luas permukaan tabung di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ternyata dari luas permukaan tabung ini yang ditembus oleh medan listrik adalah luas permukaan untuk alas ya tutup yang atas dan tutup yang bawah. Jadi ada dua luas permukaan yang ditembus di sini ya. Nah, jika kita ingat, flux adalah jumlah medan listrik yang melewati luas permukaan A. Dan menurut hukum Gauss, flux sebanding dengan muatan listrik. Ya. Nah, dari gambar, karena ada dua permukaan yang ditembus, maka flux yang dihasilkan juga ada dua gitu ya. Misalkan ada flux listrik. Jadi dikarenakan ada medan listrik yang menembus luas permukaan A kiri dan kanan, ini kan ada luas permukaan, ini juga ada luas permukaan, maka akan dihasilkan dua flux listrik, yaitu flux kiri dan flux kanan. Oke. Nah, untuk flux kiri itu sama dengan integral dari EdA, dan untuk flux kanan itu juga sama dengan integral dari EdA. Dengan integral EdA ini sama dengan E kali A. Nah, ini ditambah E kali A. Karena ini sama, permukaan kiri dan kanan, serta medan listrik kiri dan kanan itu sama, maka flux sama dengan 2 dikali E dikali A. Nah, kita ingat, flux itu sama dengan Q per epsilon 0. Nah, berarti di sini Q per epsilon 0 sama dengan 2 kali EA. Nah, luasannya kita belum hitung dulu. Kita bentukkan dalam bentuk A saja. Nah, di sini sekarang kita akan cari E. Jadi E sama dengan Q per 2A dikali epsilon 0. Ya kan? Nah, sekarang misalkan kita buat sigma itu sama dengan Q per A, muatan per luasan. Maka dapat kita tuliskan medan listrik untuk plat tipis tak hingga itu adalah sigma per 2 epsilon 0, dengan sigma adalah muatan per luasan. Nah, lalu bertanya, ini kan udah kita hitung nih untuk muatan positif. Misalnya dia plat tak hingga, muatan positif. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana jika yang kita tinjau itu plat tak hingga tapi muatannya negatif? Nah, untuk muatan negatif sebenarnya ya sama saja ya. Besarnya akan sama saja. Besarnya E sama dengan sigma per 2 epsilon 0 juga. Cuman yang membedakan di sini, kalau misalnya muatan positif, si medan listriknya akan menjauhi sumber. Nah, sedangkan kalau muatan negatif, si medan listriknya akan mendekati sumber gitu ya. Satu menjauhi, satu mendekati. Nah, itu yang membedakan. Arahnya saja yang membedakan. Tapi untuk besar E-nya itu sama, yaitu sigma per 2 epsilon 0. Nah, kita sudah coba nih mencari rumusan medan listrik untuk suatu plat tak hingga. Selanjutnya,
Bagaimana jika kita coba dua plat tak hingga didekatkan? Dua plat tak hingga ini ada plat positif dan plat negatif. Beda muatan, namun besarnya sama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang akan terjadi dengan medan listrik yang dihasilkan? Nah, untuk melihat apa yang akan terjadi, mari kita tinjau contoh soal berikut. Misalkan kita memiliki dua plat tak hingga ya. Ada plat positif dan plat negatif yang memiliki besar muatan sama. Nah, dikarenakan besar muatan sama, berarti sigmanya juga sama ya. Sigma itu muatan per luasan. Namun di sini berbeda kutub. Ada kutub positif dan kutub negatif. Positif sebelah kiri, negatif sebelah kanan. Selanjutnya, kita diminta untuk mencari medan listrik yang ditimbulkan di masing-masing daerah. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, pertama kita bagi daerah menjadi 3, yaitu daerah 1 yang di sebelah kiri, daerah 2 yang di tengah, dan daerah 3 sebelah kanan. Nah, selanjutnya, untuk menghitung besar medan listrik di masing-masing daerah, nah, kita bisa tinggal langsung tinjau. Berapa total medan listrik di 1, berapa total medan listrik di 2, dan berapa total medan listrik di 3. Dengan medan listriknya, kita gunakan rumus E sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Ya. Nah, jadi, langsung saja. Untuk daerah 1, kita lihat. Nah, EP ini adalah medan positif ya. Dan EN ini adalah medan negatif. Yang coklat itu medan positif, yang biru itu medan negatif. Nah, di sini pada daerah 1, kita lihat E positifnya itu ke arah kiri dan E negatifnya ke arah kanan. Nah, dikarenakan medan listrik itu vektor, maka total medan listrik yang ada di E1 itu adalah E sumber negatif ke kanan dikurangi E positif ke kiri. Gitu ya. Jadi EN dikurang EP. Nah, di sini EN sudah disampaikan sebelumnya bahwa itu sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Nah, EP juga sama. Sigma per 2 epsilon 0. Dikarenakan sigma positif dan negatifnya sama, maka ini sama-sama sigma. Ketika ini dikurangkan, itu hasilnya adalah 0. Nah, dari perhitungan kita dapatkan, ternyata medan listrik di titik 1 atau daerah 1 itu sama dengan 0 Newton per Coulomb. Selanjutnya, kita lihat di daerah 2. Di daerah 2 ternyata di sini medan positif EP dan medan negatif EN itu searah ke arah kanan ya. Jadi dikarenakan searah, ya udah berarti E2 sama dengan EN ditambah EP. Nah, ini tinggal kita jumlahkan, sigma per 2 epsilon 0 ditambah sigma per 2 epsilon 0. Ini kalau dijumlahkan jadi 2 sigma per 2 epsilon 0, 2-nya dicoret, jadi sisa sigma per epsilon 0. Nah, ini untuk E2. Medan listrik di daerah 2. Nah, yang terakhir, kita bisa lihat di sini EP-nya positif dan EN-nya negatif, gitu ya. Jadi EP-nya ke arah kanan dan EN-nya ke arah kiri. Jadi medan listrik di daerah 3 adalah EP dikurang EN. Nah, di sini kita lihat ternyata E3 itu sama dengan 0 juga. Dikarenakan besar EP dan EN itu sama untuk kasus ini. Nah, dari perhitungan didapatkan bahwa medan listrik akan 0 di luar daerah dan daerah 2 maksudnya. Jadi medan listrik akan bernilai 0 di daerah 2. E di 1 itu 0, E di 3 itu 0. Nah, sedangkan dari perhitungan kita dapatkan medan listrik di antara kedua plat ini yang tak hingga itu adalah sigma per epsilon 0. Nah, catatan, rumus E yang kita hitung ini pada masing-masing daerah 1, 2, dan 3 itu hanya berlaku untuk kasus Q positif sama dengan Q negatif atau muatan positif sama dengan muatan negatif. Nah, apabila muatannya berbeda, maka rumus ini tidak bisa berlaku lagi ya. Kita harus hitung lagi dengan cara yang kita sudah hitung sebelumnya.
Nah, seperti itu. Oke. Baiklah, kita udah kerjakan ada contoh soal pertama di awal, dan kita juga udah coba ngitung medan listrik untuk masing-masing bentuk. Ada bentuk bola tadi ya, ada juga bentuk plat tak hingga, dan 2 plat tak hingga yang terakhir. Nah, semoga videonya ini bermanfaat. Untuk video berikutnya kita mungkin akan bahas tentang potensial listrik. Nah, jadi tinggal ditunggu saja. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam dari Kavia Science.